Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati, memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Mars PPK. Ya anak-anak, pagi hari ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran. Silahkan buka buku kalian dari subtema 1, buku tema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang pertama kemarin dan hari ini kita masuk di pembelajaran yang kedua. Nah, khususnya di jam yang pertama ini kita mau belajar tentang tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, oke. Kita akan memperhatikan apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Di sini dijelaskan bahwa namanya menanggung segala sesuatu, maka harus siap menerima risikonya. Apapun yang terjadi harus siap menerima. Contohnya, kalau terjadi sesuatu harus siap untuk dituntut, harus siap untuk dipersalahkan, dan bahkan harus siap untuk diperkarakan. Jadi namanya tanggung jawab. Kalau kita lakukan dengan benar, jalankan dengan benar, pasti hasil yang kita terima pun akan baik. Tapi jika kita tidak melakukannya dengan benar dan sungguh-sungguh, maka kita harus siap menerima keadaan yang terburuk tadi, yang dituntut, dipersalahkan maupun diperkarakan. Nah, berbicara tentang tanggung jawab ini memiliki makna. Apa maknanya? Maknanya adalah siap menerima kewajiban atau tugas yang diberikan kepadanya. Dalam keadaan apapun, siap menerima dan siap untuk menjalankan atau mengerjakan atau melakukan tugas yang diberikannya dengan tidak ada hitung-hitungan, dengan tidak ada ogah-ogahan, tapi dilakukannya dengan penuh pengorbanan dan pengabdian. Nah, itu adalah pengertian dan makna dari tanggung jawab. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita setiap hari atau sehari-hari, seringkali kita mendapatkan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, apa saja bentuk tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa saja? Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu penting. Itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap orang dalam memenuhi kewajiban terhadap dirinya sendiri, bukan karena diatur, bukan karena disuruh oleh orang lain, tapi itu adalah keinginan, kemauan sendiri bagaimana bisa memperlakukan dirinya dengan baik. Contohnya, sebagai seorang pelajar, harusnya dia punya tanggung jawab, itulah belajar dan mengerjakan PR.
maka nggak perlu disuruh, nggak perlu dimarahin lagi. Atau juga tanggung jawab dalam menjaga kesehatan tubuh, itu tanggung jawab tiap orang, bukan orang lain yang bertanggung jawab untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Di dalam keluarga, kalian tentu masih ingat, khususnya keluarga inti ada ayah, ibu, dan anak. Nah, masing-masing anggota di dalam keluarga itu punya tanggung jawab. Ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Ibu bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga. Dan anak-anak bertanggung jawab bagaimana menghargai, menghormati orang tua. Tapi juga orang tua punya tanggung jawab mengasihi dan mendidik anak-anak. Jadi itu berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarga. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab di sekolah. Di sekolah tentu ada guru, ada murid. Ya, kalau di sekolah-sekolah yang besar mungkin ada penjaga sekolah, ada tukang kebun dan lain-lain. Tapi yang terpenting di sekolah itu harus ada guru dan ada murid. Nah, masing-masing punya tanggung jawab. Guru bertanggung jawab memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak. Sementara anak-anak punya tanggung jawab belajar sungguh-sungguh, menghormati guru, menaati tiap peraturan yang ada di sekolah, tapi juga semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Anak-anak masih ingat, kita sebagai manusia disebut sebagai makhluk sosial. Namanya makhluk sosial, kita membutuhkan sesama kita. Nah, di tiap rumah kita tentu kita punya lingkungan, ada tetangga. Itulah masyarakat. Nah, di sana pun kita punya tanggung jawab. Di dalam masyarakat adalah hidup berdamai dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Contoh lain adalah menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, dan mau terlibat di dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, itu beberapa penjelasan secara singkat dari saya mengenai tanggung jawab. Kalian bisa membaca ulang di buku kalian, khususnya pembelajaran yang kedua. Tugasnya untuk kalian pagi hari ini adalah silakan kerjakan, ayo amati halaman 11. Dikerjakan dengan benar dan nanti dikumpulkan kepada saya. Selamat mengerjakan.